Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 19 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus adalah pemenang dan Dia telah kalahkan serta musnahkan iblis dan kerajaan mautnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonowo. Kepada Saudari Carla, kami persilahkan. Terima kasih. Judul bacaan renungan kita pagi ini, Pemenang. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Kristus adalah dasar dan kehidupan bait suci. Pelayanan di bait suci merupakan perlambangan pengorbanan anak Allah. Keimamatan didirikan untuk mewakili karakter perantaraan dan pekerjaan Kristus. Seluruh rencana persembahan korban merupakan bayangan dari kematian Juru Selamat untuk menebus dunia. Tidak akan ada kemanjuran dalam persembahan ini ketika peristiwa besar yang telah lama dilambangkan ini telah terwujud. Karena seluruh upacara melambangkan Kristus, maka tidak ada nilainya selain Dia. Ketika orang-orang Yahudi menegaskan penolakan mereka terhadap Kristus dengan menyerahkan Dia kepada kematian, mereka menolak segala sesuatu yang memberi arti penting bagi bait suci dan pelayanan-pelayanan di dalamnya. Kesuciannya telah hilang, kehancuran pasti terjadi. Sejak saat itu, persembahan korban dan pelayanan yang berhubungan dengan mereka tidak ada artinya lagi. Seperti persembahan Kain, mereka tidak menyatakan iman kepada Juru Selamat. Dengan membunuh Kristus, orang-orang Yahudi sebenarnya menghancurkan bait suci mereka. Ketika Kristus disalibkan, tabir bagian dalam bait suci terbelah 2, dari atas ke bawah, menandakan bahwa pengorbanan besar terakhir telah dilakukan dan bahwa sistem persembahan korban telah berakhir selamanya. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam kematian Juru Selamat, kuasa kegelapan tampaknya menang dan mereka bersukacita atas kemenangan mereka. Namun dari kubur milik Yusuf, Yesus tampil sebagai pemenang. Ia telah melucuti pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 15. Melalui jasa kematian dan kebangkitannya, Dia menjadi pelayan kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 2. Manusia mendirikan kemah Yahudi, manusia membangun bait suci Yahudi, tetapi tempat suci di atas yang dilambangkan oleh tempat suci di bumi tidak dibangun oleh arsitek manusia. Inilah orang yang bernama Tunas, Dialah yang akan mendirikan bait suci, bait Tuhan, dan Dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam. Sakaria 6 ayat 12 dan 13. Demikian bacaan renungan kita pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus adalah pemenang sebab oleh kematiannya, Yesus telah memusnahkan iblis dan kerajaan mautnya. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy, halaman 503, paragraf 3. Salib Golgota, meskipun menyatakan bahwa hukum tidak dapat diubah, namun juga menyatakan kepada alam semesta bahwa upah dosa adalah maut. Dalam seruan juru selamat yang berakhir sudah selesai, lonceng kematian setan dibunyikan. Pertentangan besar yang telah lama berlangsung kemudian diputuskan, dan pemberantasan kejahatan akhirnya menjadi pasti. Anak Allah melewati pintu makam agar oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Kebenaran ini penting sekali kita ketahui dan percaya, sebab Lucifer pernah berkata, Yesaya 14 ayat 13, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Namun Allah Bapa berkata dalam Yeskiel 28 ayat 18 dan 19, Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Lucifer hendak menyamai Allah yang maha tinggi, namun akhirnya binasa selamanya. Musnah binasa. Lucifer dan pengikutnya akan habis dimakan api. Maleaki berkata dalam Maleaki 4 ayat 1 berbunyi, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Inilah bagian dari lonceng kematian bagi Lucifer saat Yesus mati di kayu salib. Setan pada akhirnya musnah. Dari akar dan cabangnya binasa. Perhatikan upaya setan saat Yesus mati dalam The Desire of Ages halaman 782 paragraf 4. Ketika Yesus dibaringkan dalam kubur, setan menang. Dia berani berharap agar juru selamat tidak mengambil nyawanya lagi. Dia menuntut tubuh Tuhan dan menempatkan penjagaannya di sekeliling kubur, berusaha menahan Kristus sebagai tawanan. Dia sangat marah ketika para malaikatnya melarikan diri saat utusan sorgawi mendekat. Ketika dia melihat Kristus tampil dalam kemenangan, dia tahu bahwa kerajaannya akan berakhir dan dia akhirnya harus mati. Inilah pentingnya kita mengerti kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah dasarnya Yesus adalah pemenang dan bukan sekedar pemenang. Confrontation halaman 31 paragraf 2 berkata, Tidak mungkin manusia dicobai melebihi apa yang sanggup ditanggungnya, sementara ia bersandar pada Yesus, Sang Penakluk yang tak terbatas. Sekarang, yang menjadi pergumulan banyak orang adalah apakah Yesus bangkitkan dirinya sendiri atau dibangkitkan? Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman Jilid 2 halaman 437 paragraf 1. Ketika suara malaikat yang berkuasa kedengaran di kubur Kristus mengatakan, Bapamu memanggil engkau, juru selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Berdasarkan kutipan ini, kaum Trinitas mengajarkan bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri, sebab dikatakan dia keluar dari kubur oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri.
Apakah benar demikian? Tentu tidak. Orang mati tidak ada hidup dalam dirinya. Nah, perhatikan kalimat yang ditandai warna kuning, khususnya dalam bahasa Inggris, sebab ingat tulisan asli adalah dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "The life that was in himself." Kalimat ini adalah kalimat bentuk masa lampau. Artinya, Yesus keluar dari kubur oleh hidup yang sebelumnya ada di dalam dirinya. Mengapa Roh Nubuat menggunakan bentuk kata masa lampau? Sebab hidup yang sebelumnya Yesus miliki, Dia telah serahkan kepada Bapanya saat Dia mati di kayu salib. Baca Lukas 23 ayat 46. Dan hidup yang sebelumnya Yesus miliki tersebut, Bapanya serahkan kembali, yaitu saat Yesus dibangkitkan. Inilah hubungannya dengan Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bahwa Yesus berkuasa menerima hidupnya kembali. Penting sekali untuk percaya bahwa Yesus dibangkitkan. Sebab, Kerinduan Segala Zaman Jilid 2, halaman 439 paragraf 3 melanjutkan. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan jemaatnya dan memuliakannya dengan Dia jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan segala penguasa, dan jauh lebih tinggi daripada setiap orang yang ternama, bukan saja di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Kuasa siapa yang dimaksudkan? Kuasa Roh Bapa. Jadi, Roh Bapa lah yang bangkitkan Yesus dari mati. Allah Bapa lah yang bangkitkan Yesus. Yesus tidak bangkitkan dirinya sendiri. Meskipun Yesus adalah penakluk dan pemenang, tetapi Yesus tidak bangkitkan dirinya sendiri. Bapa yang bangkitkan anaknya dari antara orang mati. Paulus telah menyatakannya terlebih dahulu. Roma 8 ayat 11 berbunyi, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu." Inilah yang menjadikan Yesus menjadi pemenang atas maut. Kuasa yang sama dapat menjadi bagian kita. Bagaimanakah Roh Bapa diam di dalam kita? Oleh menerima kehadiran Roh Anaknya. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Anaknya. Dan bila Anak Allah datang, Dia akan bangkitkan kita, maka kita pun menjadi pemenang. Pemenang di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan dan membawa sukacita. Sebab oleh kematian Kristus, setan musnah beserta kerajaan mautnya. Yesus adalah pemenang, dan bila mana kami menerima kehidupannya dalam hidup ini, kami pun pada akhirnya menjadi pemenang, sama seperti Yesus telah menang. Dan ini semua oleh karena Roh Bapa bangkitkan Yesus, dan Roh yang sama bangkitkan kami, yaitu oleh kehadiran Roh Anak Allah dalam hidup ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah semua kami membuka hati agar Kristus hadir, hidup dalam hidup kami. Bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Hingga pada akhirnya Dia datang kedua kali, kami layak menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.